Pendengar RRI Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi the most seller ya untuk ajang bisnis presentasi desa wisata dalam acara Sales Mission Desa Wisata Misi Penjualan dan juga Pemasaran Desa Wisata Indonesia yang berkelanjutan. Dan pendengar RRI, Pak Nandowatu akan gambarkan kepada kita Kades Detusoko Barat seperti apa kompetisi yang diikuti ini dan bagaimana ceritanya, cerita di balik kesuksesan Desa Detusoko Barat ini, pendengar ya. Dan kami sudah menghubungi Nando Watu di layanan telepon, kita akan ngobrol. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Nando, Pak Kades, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Detusoko Barat hari ini, Pak Kades? Puji Tuhan, sehat selalu. Kebetulan saya masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Oke. Iya, Luar biasa sekali ya Pak Nando dan juga Detusoko Barat ini selalu mengukir prestasi begitu dan membesarkan nama Kabupaten Ende dan juga Provinsi NTT di tingkat nasional. Dan kali ini kabar yang kami terima ini menjadi the most seller begitu ya dalam acara Sales Mission Desa Wisata Provisiat nih untuk Desa Detusoko Barat, Pak Nando ya. Iya, benar. Baik, sebagai most seller ini untuk ajang bisnis presentasi desa wisata dalam acara Sales Mission Desa Wisata Misi Penjualan dan juga Pemasaran Desa Wisata Indonesia yang berkelanjutan ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar ya, seperti apa ini Pak Nando? Jadi baik, Sales Mission sendiri itu sebenarnya satu event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Ini sebenarnya satu event yang dibuat dalam hubungan untuk mempertemukan desa-desa wisata, lalu juga khususnya untuk destinasi-destinasi wisata dengan para buyer yang mereka yang adalah tour operator, lalu juga corporate, lalu organisasi dan juga secara khusus yang biasa menjual paket-paket wisata dengan tahu sasaran pasarnya siapa yang nanti akan datang ke desa wisata itu. Dan ini karena momennya yang saya lihat bahwa sangat langka karena anggap saja kita membuat produk dan kita mau jual nih kepada pembeli. Nah, dan pembeli inilah yang dalam mempertemukan inilah yang ibaratnya kayak di pasar lah, semacam itu sederhananya. Jadi kita lagi menjualan produk kita dari ND atau dari NTT, nah ada yang mau beli nih. Nah di momen itu yang kita sederhananya untuk menjual paket-paket wisata kita, begitu. Dan kegiatan ini masih berlanjut Pak Nando? Sudah selesai kemarin. Sudah selesai kemarin. Dimulai dari? Ya. Lalu yang perlu saya garis bawahi bahwa sebenarnya Detusoko hanya sebatas pemicu. Jadi kita nggak bisa jualan sendiri atau Detusoko sendiri, Kak. Jadi itu harus terintegrasi dengan ketika bicara desa wisata harus dikawinkan dengan Kelimutu, harus dikawinkan dengan Ende sebagai kota Pancasila dan juga dengan Labuan Bajo dengan komodonya dan Flores secara utuh gitu. Jadi di dalam Sales Mission ini sendiri yang selama ini desa-desa wisata itu tetap tidak terlalu nampak dalam paket-paket wisata. Mereka tunjuk palingan destinasi-destinasi yang highlight kayak di Ben atau Webo. Nah, gimana kita mensisipi atraksi-atraksi untuk di desa-desa wisata itu? Nah, disinilah yang sebenarnya ingin memasukkan dalam perjalanan wisata itu ya harus dilibatkan kegiatan kunjungan ke desa-desa wisata sendiri. Dan saya mewakili dari Detusoko ini artinya sebagai pemicu, tetapi serentak sebenarnya ingin menjual juga desa-desa yang lain, kutip ya. Jadi ketika ke Ende itu harus kunjungi ini. Jadi harus kunjungi Topo, Saka, Wologay, Barat, Pomo, Koaranggela, Kelimutu, desa sekitar. Jadi di sini poinnya. Oke, baik. Nah dalam ajang ini tahapan-tahapan apa saja nih yang sudah diikuti oleh Detusoko Barat begitu Pak Nando? Gimana, sorry? Dalam ajang ini tahapan-tahapan seperti apa nih? Oh ya. Silakan. Jadi terima kasih ya. Ya. Pilihannya adalah dalam hubungan kenapa kita terpilih. Jadi ini yang kedua, yang pertama saya mengikuti kegiatan Sales Mission-nya di Lombok. Itu di Mandalika itu dua minggu yang lalu. Itu juga lebih kepada acara tabletop ya. Kita bertemu dengan
para buyer yang ada di sekitaran Lombok supaya mengintegrasikan dari yang orang yang jual-jual Lombok itu sampai juga nanti ke Flores dan bisa kunjung ke ND. Lalu sekarang ini malah kita di Jakarta, di Bogor acaranya, dan tahapannya adalah kebetulan yang terpilih ini nih desa-desa yang sudah masuk dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oh, Jadi seperti keberlanjutan itu. dan bayangkan di tahun 2021 kan kita Detsoko masuk dalam kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia yang 50 kategori itu. Ya. Ya, dari 50 itu disaring lagi tuh. Tinggal kita beberapa saja untuk pertemukan. Nah, kita paketnya sudah siap dan tinggal dijual dan dipilih, dan dari NTT hanya kita dan seluruh Indonesia beberapa saja yang dipilih untuk presentasi langsung kepada para buyer. Lalu itu yang seleksi yang paling pertama, itu semuanya langsung dibawa kementerian yang menilai. Lalu kemudian di presentasi bisnis forum ini sendiri kita mempresentasikan paket-paket atraksi wisata ketika ke Detsoko, apa saja, ketika ke ND apa saja, ke Kelimutu apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan, dan serentak juga dinilai oleh para buyer. Nah, buyer ini yang sebenarnya wah ini cocok nih untuk dengan kami, dan ini penilaian skornya dari mereka. Serentak juga dengan soal public speaking, kontennya kita apa, atraksi wisata yang ada di dalam, selalu juga sarana apa ketika kita menjual paket wisata, kita pakai apa, apakah mempermudah atau bagaimana caranya. Lalu juga melihat dari sisi konektivitas. Nah gitu. Oke, dan tahapan-tahapan ini Anda ikuti begitu sejak kapan ini Pak Nando? Jadi kalau untuk ikutannya memang dari tahun kemarin ya, karena masuk dalam kategori Anugerah Desa Wisata. Dan Anugerah Desa Wisata kita kan di Detsoko kan masuk dalam 50 besar desa Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan masuk dalam kategori desa berkembang, khususnya untuk juara 4 waktu itu. Lalu kemudian program pendampingan juga dengan berbagai kegiatan kesiapan kita di lapangan, kemudian dipilih dari sisi itu. Jadi itu dari tahun lalu ya, lalu baru tahun ini artinya kita mengikuti program sales mission untuk menjual paket wisata yang sudah kita siap. Begitu. Oke, dalam presentasi Anda ini paket-paket apa nih yang ingin Anda jual atau yang sudah Anda jelaskan kepada tim penilai begitu? Nah, di Detsoko sendiri saya lebih banyak, mungkin bagi kebanyakan orang masih melihat Detsoko apa ya yang bisa dijual mungkin begitu lebih ya? kepada lihat kasat mata ya. Mungkin dalam kacamata kita ketika berbicara tentang destinasi wisata harus kelihatannya mencolok ya, yang harus bisa secara visualnya harus bisa langsung representatif dan sebagainya. Saya bisa amini itu, tetapi sebenarnya saya lagi menunjukkan satu atraksi-atraksi yang harian masyarakat lokal yang mungkin kebanyakan tidak terlalu terpantau, tapi menarik untuk menjadi atraksi wisata. Misalnya nih, saya menjualnya atraksi untuk titik kemiri. Orang yang titik kemiri, permainan tradisional yang dari kemiri itu untuk anak-anak yang biasa bermain. Jadi kayak permainan jadul, permainan lokal anak-anak. Lalu yang kedua itu kita juga kebetulan Detsoko itu dengan daerah Pesawan ada namanya wisata susur sawah. Wisata susur sawah, ikut panen, mereka pergi ke sekitaran Detsoko lalu sambil melihat ada kunjung air panas, lalu juga mengikuti foto spot yang ada di jembatan, lalu juga atraksi dengan masyarakat lokal, lalu berikut juga wisata kopi, lalu yang berikutnya juga untuk kulinernya, wisata budaya karena ada rumah adat dan sanggar, lalu yang berikutnya juga wisata dalam hubungan dengan edukasi. Wisata edukasi artinya school visit study, itu bisa mengunjungi sekolah, lalu interaksi ada volunteer, plus juga ini yang untuk di Detsoko. Tapi sebenarnya juga kami dalam mendukung untuk karena di Detsoko itu lebih kepada highlightnya agrowisata ya, wisata agro, terus juga bisa kunjungi kampung adat di Wologai, Kelimutu, plus yang saya juga lagi highlight itu adalah wisata historis ideologis, khususnya untuk napak tilas Bung Karno ketika di ND. Itu. Jadi ini banyak ya yang Anda sudah sampaikan, presentasikan kepada juri-juri ya, seperti itu. Nah, Pak Nando, kalau boleh tahu ini berapa banyak peserta yang ikut dalam ajang ini?
Jadi untuk bisa terpilih ke sini sih memang awalnya kan dari 50 desa itu kan dari Ya. ribuan 50 desa itu kami di tahun 2021 untuk anugerah desa wisata itu ada 1.831 yang ikut awal yang untuk anugerah desa wisata. Kemudian disaring menjadi hanya 50. 50. Dari 50 itu yang ikut dalam seleksi mission ini memang ada beberapa kategori, ada yang untuk area Nusa NTB, ada Bali. Saya kebetulan di 2 minggu lalu itu ikutnya di Lombok. Itu kita dari NTT keterwakilannya 2, Wairebos, Liang Dara yang ada di Labuan Bajo dari Desa Soko Barat. Itu ada 10 desa. Nah, masuk ke Jakarta ini dan di Bogor ini hanya dipilih hanya 6. 6 saja. Iya, disaring lagi. Dan untuk Dan itu NTT pun, Desa Soko Barat ya? Ya, di NTT dan Soko Barat. Wow. Untuk wilayah Nusa Tenggara ya, karena dari Lombok juga nggak ada saya lihat yang di iya. acara ini. Iya. Wow, jadi ini kita patut berbangga seperti itu ya Pak Nando ya. Baik, nah ini tadi sudah dijelaskan dengan pesertanya seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya. Kami juga mau tahu ini seperti apa ya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten ND, dalam hal ini Dinas Pertanian Dinas Pariwisata maksud kami Kabupaten ND, Pak Nando. Ya, saya sendiri dalam hubungan dengan ini Dinas Pariwisata membackup dalam hubungan dengan program peningkatan kapasitas ya, peningkatan kapasitas, lalu juga untuk skill dan yang ada di kita di Desa Soko, pelatihan-pelatihan itu kita selalu terlibat dan mereka mendukung dari sisi SK, regulasi dan juga kegiatan pelatihan itu selalu dilibatkan Desa Soko untuk homestay. Lalu ini juga dalam minggu ke depan ini ada event organizer, lalu pelatihan kuliner, lebih kepada peningkatan kapasitas. Dan saya sebagai kepala desa dan ini sebenarnya sangat berharap dukungan penuh dari Pemda juga untuk kita di Desa Soko Barat Kak. Artinya sebagai untuk mendukung infrastruktur, saya sudah punya blueprint semacam planning Desa Soko Barat untuk dalam 5-10 tahun ke depan. Hanya kita ngomong jujur aja, dukungan dari sisi untuk mendukung peningkatan dari sisi infrastruktur, kelengkapan atraksi di Desa Soko itu masih sangat kurang. Begitu. Jadi selama ini memang lebih kepada peningkatan SDM. Padahal saya lagi punya planningnya itu ada perencanaan untuk Desa Soko ada punya rest areanya, ada kolam pemancingan, lalu juga ada jembatan di atas sawah, plus juga ada flying fox. Jadi ada beberapa atraksi yang membuat orang itu jauh lebih lama beratraksi di Desa Soko dan berdampak juga kepada peningkatan asli desa. Ya, Ade. Okay. Nah, kita kan harapannya kesanaannya memang saya boleh katakan sejauh ini boleh katakan ND cukup juga selain dengan Bung Karno yang ini sejarah, tetapi sebagai dari sisi inovasi, saya mendukung penuh visi misinya Pak Bupati membangun dari desa dan kelurahan. Kayak gitu. Hanya sejauh mana kontribusi balik dari Pemda ND sendiri untuk Desa Soko Barat dalam hubungan untuk mendukung ini juga saya masih pertanyakan. Saya berkatakan jujur. Ini yang sejauh mana untuk mendukung program-program inovasi kita dari desa dalam hubungan dengan ini. Kita membesarkan ND dalam inovasinya kita gitu kan. Tapi kira-kira kontribusi feedback dalam hubungan dengan selain dari sisi peningkatan kita sangat berharap ada dukungan anggaran minimal untuk membangun beberapa fasilitas pendukung. Karena dana desa memang ada, hanya memang sangat terbatas karena ada regulasinya sekian untuk mendukung kayak BLT dan sebagainya. Jadi saya punya visi untuk membangun benar-benar desa wisata Desa Soko hanya dari sisi keterbatasan dari sisi anggaran, minimal dari DPR mungkin dana DAK atau apa yang bisa mendukung pengembangan atraksi wisata, karena kita perlu role model. Kita butuh semacam prototipe. Wah, ini nih desanya ini nih yang bisa jadi, nanti bisa tinggal saling belajar antara desa gitu. Dan apakah Anda sudah melakukan pendekatan dengan dinas terkait dan juga DPR begitu Pak Nando sejauh ini? Saya sudah ketemu Pak Bupati juga. Saya sudah sempat Pak Bupati
Ende waktu itu saya membawa dengan tim lengkap, ada BPD-nya, ada dari BUMDes, lalu juga ada Mosalaki malah dengan ini untuk bertemu langsung dengan Pak Bupati untuk bagaimana mendukung desa wisata. Karena saya bicara dalam hubungan ini tidak dalam konteks bahwa harus Datu Soko Barat atau ide, tapi bagaimana harus memicu gitu kan. Artinya kita perlu ada satu role model, prototype yang bisa mengawinkan bahwa melalui Datu Soko dan ini di desa-desa lain juga otomatis kita terintegrasi nanti. Karena saya lagi concern untuk membuat semacam dengan BOP juga untuk membuat namanya travel map. Travel map itu artinya ketika ke ND itu harus 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam. Dia harus wajib gitu. Ada peta-peta perjalanan begitu ya? Malam, ya orang harus intake-nya udah langsung dapat itu ke Wolotoponya, ke ND-nya, ke Wolo Ara, Waturaka, jadi ke Datu Soko dan ini jadi terintegrasi dia, tidak bisa sendiri. Sudah ada paket travel begitu ya? Iya, kayak paket travel. Nah ini kan kita butuh ada semacam satu yang menarik nih selain dengan datang ke Kelimutu atau ke ND, supaya orang tinggal lebih lama. Dan di situ sih sebenarnya saya mempresentasikan dalam hubungan minta dukungan dari mungkin dari DPR atau dari dari ND, mungkin dari kabupaten. Kemarin memang sempat usulan ke dana DAK, tapi saya belum tahu apakah diterima atau tidak. Kayak gitu sih Kak. Oke, nah bagaimana tanggapan ketika Anda melakukan pendekatan dengan tim Anda langsung menghadap Pak Bupati begitu, Pak Nando? Sebenarnya saya ingat sekali waktu itu di tahun kemarin itu dengan Pak Sandiaga juga tuh kan ke Datu Soko. Dan Pak Sandiaga kan ada minta, nah gimana nih dukungan Pemda nih, kita dari pusat udah ini. Nah ini juga Pak Bupati sempat 2-3 kali juga bertemu baik secara informal untuk mendukung, karena ini kan menerjemahkan visi misinya Pak Bupati juga kan, membangun dari desa dan kelurahan. Jadi saya dalam konsep itu sebenarnya totali dengan mendukung dengan cara kami. Artinya tetap bagaimana membawa nama ND ke tingkat provinsi secara nasional. Dalam hubungan dengan mendukung itu Pak Bupati sudah 2-3 kali menyampaikan nanti juga akan mendukung ke Datu Soko dengan kemarin tuh ada semacam kayak untuk flying fox dan ini, tapi saya belum tahu sumber anggarannya dari mana dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kita di kabupaten dan ini. Tapi sangat berharap mungkin ada dana DAK atau dana yang lain lah, artinya untuk bisa mendukung percepatan pembangunan kita yang ada di Datu Soko sendiri. Kemarin sempat usulan ke provinsi juga melalui Bapeda untuk dari ND itu sudah masukkan ke DAK provinsi macam kalau nggak salah. Semoga dari bisa ND melalui Bapeda. Hanya saya belum tahu jawabannya seperti apa. Kita berharap bahwa ada dukungan penuh dari baik dari Pemda kabupaten maupun provinsi. Mungkin dari melalui RRI untuk bisa membantu meneruskan informasi dan ini siap. Juga itu. Siap Pak Nando. Baik Pak Nando, ini Datu Soko Barat ini sudah meraih banyak sekali prestasi ya, beberapa prestasi, dan ini juga mengharumkan nama Kabupaten ND, nama Provinsi Nusa Tenggara Timur di kancah nasional. Nah, apakah Datu Soko Barat ini pernah begitu ya diberikan ruang oleh Pemkab ND untuk berbagi tips dan juga motivasi untuk desa-desa lain yang ada di Kabupaten ND, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa Datu Soko Barat ini kalau mau dibilang sudah menyabet beberapa penghargaan dari Kemenparekraf. Silakan Pak Nando. Untuk sharing saling belajar itu jalan Kak. Jalan ya. Dan saya dengan teman-teman dari Wolotopo, lalu juga dari Wolo Ara, Wolo Gai, kita berbagi. Saya dengan teman kepala desa, antar kepala desa juga berbagi tips-tips dan juga berbagai kegiatan pelatihan. Bahkan kemarin itu ada dari kegiatan dari provinsi untuk tentang desa wisata, kayak kita libatkan sebagai narasumber pelatihan, dan tidak hanya dari Kabupaten ND. Itu banyak sekali teman-teman dari Manggarai itu belajar di Datu Soko, ada dari Bejawa, saya sempat training ada 22 desa dari Kabupaten Ngada, ada juga dari Kabupaten Sika itu ada 10 desa, dan sebalik dari ini itu ada
persiapan juga nih. Ada yang teman-teman dari Kabupaten Sika yang tahun ini juga ada agenda untuk kegiatan studi banding ke Datu Soko belajar, lalu juga dari Nagekeo. Jadi dari sisi Datu Soko sekalipun kita dengan jatuh bangunnya yang ada, kita menyebarkan energi positif juga kepada desa-desa lain. Dari sisi ini dan itu sudah jalan dan itu sewajarnya dan seharusnya karena kita harus saling belajar antara desa. Dari apa yang ada kekurangan kami belajar dari teman-teman dari Sika, Nagekeo juga begitu sebaliknya apa yang kami punya juga saling belajar dan ini harus ada membangun konektivitas antar desa dan lintas desa itu harus banyak dibangun. Ini yang masih sangat kurang dan saya pikir ini juga menjadi concern juga mungkin untuk para pemimpin juga begitu kan yang di level kabupaten atau mungkin keterwakilan bahwa kita punya peluang bahwa Flores itu sebagai orang dalam Lonely Planet, buku satu-satunya referensi untuk para pelancong untuk di seluruh dunia itu Nusa Tenggara dan NTT itu khususnya kita Flores dan itu tuh sebutan sebagai the next big thing. Artinya ini yang menjadi yang ke depan yang paling besar itu kalau lo ngomong pariwisata itu di Nusa Tenggara, salah satunya di Flores. Nah, bagaimana kita menyikapi melihat peluang-peluang itu, bagaimana secara global melihat peluang yang cukup besar, tapi kita di level Flores atau mungkin di desa wisata di tingkat kabupaten, pariwisata sebagai leading sektor, pariwisata sebagai prime mover dan ini, nah dukungan kita ke desa-desa wisata dan ini juga serasa perlu untuk bisa mengintegrasikan antara desa. Oke, jadi kita berharap ya kita punya peluang yang besar begitu ya untuk menjadi the next the king begitu ya. Dan kami juga berharap bahwa selain Desa Datu Soko Barat ini akan muncul begitu ya prestasi-prestasi dari desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten ND ini. Baik Pak Nando, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Kami menanti inovasi-inovasi terbaru dari Desa Datu Soko dan juga ini ya penghargaan yang sangat luar biasa ini diraih oleh Datu Soko Barat dan terima kasih sudah mengharumkan nama Kabupaten ND, nama Provinsi NTT di kancah nasional. Selamat pagi Pak Nando, sukses selalu. Ya, selamat pagi, terima kasih. Selamat hari Minggu. Republik Indonesia